Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini akan kami sampaikan materi kuliah singkat tentang hikmah hujan sebagai satu rahmat. Beberapa waktu yang lalu, mungkin selama beberapa bulan, kita telah mengalami, alhamdulillah, mendapatkan air sebagai rahmat dari Allah SWT berupa hujan. Dan sekarang kita pada bulan April ini sudah menjelang masuk kepada bulan kemarau. Tetapi baiklah, kita mencoba untuk memberikan tambahan bekal pemahaman kita tentang apa hikmah di balik diciptakannya hujan itu oleh Allah, dan apakah sudah tersirat juga di dalam Al-Quran dan juga tersirat juga di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di beberapa kitab-kitab suci terdahulu juga pernah disampaikan terkait dengan hujan, tetapi lebih banyak dikaitkan dengan misalkan hujan dihubungkan dengan kemakmuran. Kemudian juga di dalam kitab suci agama yang lain, di dalam Bible misalkan juga disebutkan hujan dihubungkan dengan gandum, dihubungkan dengan anggur, dihubungkan dengan minyak gitu ya. Hujan juga dihubungkan dengan pohon. Tapi bagaimana Allah di dalam firman-Nya, di dalam agama Islam ini, Allah memberikan satu isyarat di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayati liqaumin yaqilun. Jadi Ar-Rum ayat 24 ini kalau kita terjemahkan, di sana disebutkan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah memperlihatkan kepadamu kilat barqa yang dapat menimbulkan rasa takut, khaufan, kemudian harapan, watoma'an. Dia menurunkan hujan dari langit lalu menghidupkan bumi itu sesudah matinya. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang menggunakan akal. Ini Ar-Rum 24. Bahkan juga di dalam hadis Bukhari nomor 1032, Nabi SAW juga pernah bersabda, ya, ketika melihat hujan, beliau mengucapkan yang artinya mengucapkan apa? Allahumma shohiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Jadi tadi Qur'annya bilang kalau ada hujan, ada petir, kemudian buminya itu tumbuh, ya, bumi yang mati kemudian menjadi hidup kembali. Ternyata Rasul juga, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat gitu. Ya, hujan yang mempunyai keberkahannya itu. Kemudian juga Nabi suatu saat juga meminta diturunkan hujan. Beliau juga berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pohon. Ya, jadi ini di
hadis yang diriwayatkan Bukhari nomor 1014. Jadi dari Ar-Rum 24, kemudian hadis Nabi yang terkait dengan doa Rasul dan kemudian doa minta hujan tadi, ada kaitannya gitu. Jadi di sana disebutkan kalau di Ar-Rum tadi ada kilat, kemudian ada harapan, ada hujan, ada kehidupan. Tapi kalau mau lihat ini harus menggunakan akal. Nah, apa yang kita lihat? Ternyata dari beberapa, kalau kita lihat hikmahnya dari sisi yang lain, ternyata dari beberapa peneliti kimia atmosferik itu, bahkan di NASA sendiri menyebutkan ternyata ketika petir itu terjadi, dia menghasilkan suhu yang sangat tinggi, bahkan disebutkan di situ sampai pada hampir 30.000 derajat Celcius. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gas-gas yang ada di sekitar petir tadi itu akan terionisasi. Jadi ketika dia terionisasi, maka memungkinkan akan terjadi reaksi kimia. Reaksi fotokimia disebabkan karena petir. Yang terjadi apa? Bahkan ini disampaikan juga oleh penelitiannya NASA. Disebutkan bahwa 90% dari nitrogen yang ada di udara ini, dia bereaksi dengan oksigen dan ternyata membentuk apa yang disebut sebagai NOx. NOx itu adalah senyawa-senyawa nitrogen oksida yang kemudian ketika dia bereaksi lagi dengan oksigen akan membentuk senyawa nitrat. Nah, nitrat ini yang kemudian kita kenal sebagai unsur, sebagai senyawa pupuk. Jadi kalau kita lihat tadi, ya, ternyata di udara ini kandungan nitrogen dan oksigen itu cukup tinggi. Nitrogen itu sampai 79%, oksigen itu 21%, dan ketika terjadi petir, terjadi reaksi kimia yang kemudian membentuk nitrat yang kita kenal sebagai pupuk. Coba kita renungkan. Siapa yang menghidupkan hutan? Apakah ada pabrik pupuk yang mengirim pupuk ke sana? Saya kira tidak. Ternyata Allah itu dengan maha rahmannya itu yang menciptakan hujan dan petir tadi itu untuk menyiram. Untuk menyiram apa? Untuk menyiram daerah-daerah yang tandus tadi menjadi subur, menjadi hidup kembali. Jadi kalau Rasul tadi berdoa supaya mendapatkan hujan bermanfaat yang turun sampai ke gunung, tebing, tempat-tempat yang tinggi supaya tumbuh, ya, supaya tidak terjadi banjir. Ini jadi kalau begitu sebenarnya di Al-Quran sendiri sudah tersirat bahwa sebenarnya hujan itu adalah rahmat. Jadi kalau ada petir ini sebenarnya kita harus bersyukur, alhamdulillah, karena akan terbentuk pupuk yang akan menyirami tanah-tanah yang tandus. Bahkan akan menyirami laut. Laut ini banyak sekali organisme yang dapat melakukan proses fotosintesa yang menghasilkan oksigen. Ketika oksigen itu dihasilkan dari apa yang kita kenal kalau di laut itu kita sebut sebagai fitoplankton, itu jutaan meter kubik oksigen yang dihasilkan dari hasil fotosintesa dengan pupuk dari hujan tadi. Maka yang terjadi apa? Oksigen ini akan semakin lama semakin menumpuk. Kalau pada siang hari, kalau tekanan gas oksigen di laut ini menjadi besar sekali, maka tekanan gas ini akan mengalir ke tempat yang rendah. Yang rendah itu di mana? Yang rendah itu di daratan. Oleh karena itu kita mengenal salah satu di antaranya adalah hikmahnya kenapa ada angin laut. Jadi dia membawa oksigen ke daratan dan kemudian daerah-daerah yang tandus, daerah-daerah yang tidak ada tanamannya, di gurun pasir misalnya itu tetap mendapatkan oksigen dari fotosintesa yang ada di laut. Pada malam hari ketika tidak ada oksigen, maka yang terjadi adalah kebalikannya, karbon dioksida.
Nah, karbon dioksida itu pada malam hari banyak sekali terkumpul di darat. Nah, ketika terkumpul di darat, maka tekanan gas yang ada di darat menjadi lebih besar. Nah, ketika menjadi lebih besar, maka dia akan bergerak ke tempat yang lebih rendah. Yang lebih rendah adalah di laut. Nah, begitulah terjadi perpindahan massa karbon dioksida dari darat ke laut. Itu yang disebut sebagai angin darat. Nah, kembali ke laut, kemudian diolah lagi sedemikian rupa oleh laut, oleh fitoplankton, menjadi oksigen lagi, terus sedemikian rupa. Jadi ini yang kita lihat, bahwa ternyata kita kembali kepada firman Allah di Ar-Rum 24 tadi, bahwa petir, kemudian hujan, itu sangat bermakna sekali menghasilkan pupuk yang kita sebut sebagai salah satu senyawa yang sangat dibutuhkan oleh semua tanaman. Oleh karena itu, ini yang boleh jadi kita sebut bahwa hujan itu sebenarnya rahmat. Hujan itu adalah sebagai rahmat. Jadi kalau toh terjadi banjir, maka yang salah itu sebenarnya manusia. Tempatnya air itu di tanah. Harusnya dia meresap ke dalam tanah. Tetapi kita kadang-kadang menghilangkan sifat resapannya itu dengan membuat bangunan, dengan mengambil tanaman dan sebagainya, sehingga longsor, kemudian terjadinya apa yang disebut sebagai air larian, air runoff yang menyebabkan banjir. Itu karena kita semuanya gitu, tidak bisa terserap ke dalam tanah yang kita manfaatkan untuk kemungkinan minum dan sebagainya. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan terkait dengan rahmat ini, sebagai hujan sebagai rahmat. Hujan itu sebenarnya bersifat asam. Kenapa? Karena yang terbentuk adalah nitrat. Bahkan kadang-kadang terbentuk juga sulfat. Yang umum terbentuk karbonat. Nah, senyawa-senyawa ini biasanya bersifat asam. Ketika dia turun ke tanah, maka dia akan melarutkan mineral-mineral yang ada di tanah. Dan ketika dia melarutkan mineral-mineral yang ada di tanah, maka apa yang terjadi? Semua tanaman itu akan tumbuh. Mulai dari rumput yang tadi kering misalkan begitu, tumbuh gitu. Itu tidak perlu kita pupuk lagi gitu. Jadi semua mineral, kemudian termasuk yang dari nitrat, yang dari hujan dan sebagainya, akan memupuk dan menginisiasi tumbuhnya tanaman-tanaman yang ada di tanah. Ini para pemirsa sekalian. Jadi hujan adalah rahmat. Bahkan yang kita tidak sadari, mereka-mereka yang sudah menjadi tanah pun, misalkan contoh manusia yang sudah dimakamkan, dan makamnya itu biasanya berada di atas, ya, di tempat yang tinggi, ya, di tebing-tebing dan sebagainya itu. Ternyata ketika kena air hujan yang sifatnya asam, maka tulang-tulang itu akan termineralisasi, menghasilkan kalsium, menghasilkan fosfat yang turun, kemudian mengalir masuk ke air tanah, dan kemudian kita nanti bisa manfaatkan ketika kita berada di sumur-sumur yang tersirami dengan air-air yang mengandung mineral-mineral kalsium ini. Jadi sebenarnya Allah itu luar biasa, Maha Rahman dan Maha Rahim, dan apapun yang diciptakan pastinya mesti memberikan rahmat bagi kita semuanya. Tidak ada Allah itu mempunyai sifat yang merusak, itu tidak ada dalam kamus Allah. Sifat Allah selalu memberikan kebaikan, baik kepada mereka yang jahat maupun kepada mereka yang baik. Oleh karena itu marilah kita kembali kepada Allah. Mari kita mencoba untuk merenungkan kembali bahwa ciptaan Allah itu selalu baik, ya, dan hilangkan prasangka buruk bahwa konon kita misalkan menyebut hujan menyebabkan banjir, ini Tuhan yang menakdirkan supaya terjadi banjir. Tidak. Allah itu sebenarnya selalu berbuat baik. Penyebab banjirnya hanya dari manusia. Kerusakan itu selalu berasal dari manusia. Kerusakan bukan berasal dari Allah. Allah selalu memberikan sesuatu yang terbaik untuk makhluknya. Saya kira ini yang sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita
diberikan tambahan bekal pengetahuan betapa Al-Quran ini petunjuk bagi kita yang hidup, petunjuk bagi kita yang berakal. Mudah-mudahan kita bertambah ilmu kita dan semakin tawadhu, taat dan istiqomah untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.